Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin ya rabbal alamin. Keluarga muslim Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena sudah hampir 3 minggu ya saya tidak ada menyapa Anda semua di channel Ade Farizal Official di segmen Warna Ramadan ya. Ya di 3 minggu terakhir ini saya masih harus banyak berkegiatan karena saya juga melakukan pembelajaran jarak jauh sebagai seorang guru kepada murid-murid saya ya. Masya Allah, di tengah pandemi COVID-19 ini pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka kini harus dilakukan secara daring, secara online ya, dan persiapannya juga ternyata luar biasa gitu ya, perlu extra effort juga di sana, sehingga saya mencoba untuk lebih fokus untuk menuntaskan amanah-amanah tersebut. Tidak hanya mengajar, tapi juga administrasinya pun tetap harus saya selesaikan. Penilaian, membuat soal, mengoreksi jawaban siswa, termasuk juga insya Allah di awal bulan depan nanti sudah masuk di penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas. Sehingga soal-soal maupun kisi-kisi sudah harus dipersiapkan dari sekarang, seperti itu. Kemudian juga di 3 minggu ini di bulan Ramadan saya ya alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala diberikan kepercayaan dari beberapa rekan-rekan. Mungkin ada juga di antara Anda yang menjadi subscriber di channel Ade Farizal Official ataupun juga yang mengikuti saya di Instagram @adefarizal, yaitu menitipkan donasi dalam bentuk paket sembako untuk didistribusikan kepada duafa, fakir, miskin, marbot masjid di lingkungan rumah saya di Riung, Bandung ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas donasi dan juga partisipasinya. Insyaallah nanti saya akan buatkan video terkait tentang paket sembako ini. Baik, keluarga muslim Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk di fase-fase akhir Ramadan, tepatnya di hari ke-28. Artinya tinggal 2 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Nah, mumpung masih ada waktu, di kesempatan kali ini saya lebih ingin menyampaikan reminder saja, pengingat, baik itu bagi diri saya sendiri, keluarga saya maupun kita semuanya, yaitu tentang 2 hal ya, yang mana 2 hal ini sangat saya sayangkan sekali masih banyak terjadi di kebanyakan kaum muslimin ya. Yang pertama yaitu tentang interaksi dengan gadget atau smartphone ya, termasuk juga dengan komputer, dengan televisi dan barang-barang elektronik lainnya ya. Kenapa atau ada apa? Ternyata interaksi dengan handphone, gadget, dan sejenisnya ini menjadi atau menyita cukup banyak waktu kita di bulan Ramadan. Padahal mungkin kita di awal bulan Ramadan sudah memasang target-target yang ingin kita capai di bulan Ramadan, seperti misalnya bisa khatam Quran. Tapi karena terlalu asik bermain handphone, berselancar di dunia maya, di sosial media ya, menonton video-video di YouTube yang tidak hanya 10-15 menit, bahkan bisa sampai berjam-jam, akhirnya waktu kita di bulan Ramadan habis untuk hal-hal tersebut ya. Padahal kita sudah punya targetan-targetan, tapi ya semuanya terlalaikan karena berlebihan menggunakan handphone ya. Jadi saya tidak bermaksud untuk melarang, tapi kita perlu nampaknya membuat skala prioritas, apalagi ini di bulan Ramadan ya, bulan yang mulia, bulan yang penuh limpahan ampunan dan juga pahala. Seharusnya bisa kita isi dan optimalkan dengan amal ibadah, terlebih di 10 hari terakhir ini ya, kita mengejar keutamaan Lailatul Qadar ya, malam hari yang bisa kita isi dengan ibadah seperti itu. Akhirnya kita malah sibuk ya memegang handphone, bukan malah memegang Al-Quran ya. Baik, itu yang pertama ya. Kemudian
eh, akhirnya karena kita terlalu asik menggunakan handphone, waktu-waktu kita terpakai untuk hal itu ya, waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan sebenarnya untuk beribadah jadinya terlupakan ya. Nah, sebenarnya Rasulullah SAW sudah pernah memperingatkan tentang bagaimana banyaknya manusia yang lalai dari nikmat waktu ini, khususnya waktu luang ya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh." Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan di bulan Ramadan ini, diberikan juga banyak waktu luang karena sekarang kita beraktivitasnya lebih banyak dari rumah, work from home dan lain-lainnya. Tapi justru sangat disayangkan sekali kita lebih tersita untuk menggunakan atau bermain handphone. Saya juga kemarin ketika melaksanakan pembelajaran jarak jauh, saya berusaha sekali agar benar-benar setelah pembelajaran selesai, setelah semuanya tuntas, administrasi dan lain-lainnya, tinggalkan laptop, tinggalkan handphone, kembali lagi untuk beribadah. Nah, ini semoga menjadi pengingat ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya juga sangat menyayangkan ketika begini, kita di siang hari mampu untuk menahan hawa nafsu kita, menahan makan, minum dan lain-lainnya. Tapi begitu azan maghrib berkumandang ya, takjil tersedia, hidangan takjil tersedia di depan kita, kita makan semuanya, macam-macam gitu ya. Minumnya juga ada 3 jenis mungkin ya, dan lain-lainnya, akhirnya membuat kita terlampau banyak makan dan minum ya, kekenyangan ya. Kalau bahasa Sundanya apa, kemerkaan seperti itu ya. Jadi hasilnya apa? Jadi mager, malas gerak ya, mau beribadah susah, sholat maghrib berat gitu ya. Sudah sholat maghrib berat, padahal sudah merasa kenyangan, tapi karena masih ada makanan seperti itu, sholat maghrib disikat lagi ya, akhirnya tarawih susah ya, sholat isya-nya juga akhirnya jadi mundur seperti itu ya. Mulainya wah udah bablas ya, karena kekenyangan, tidurnya terlalu puas ya, seperti itu. Nah, ini juga patut menjadi evaluasi dan sangat disayangkan sekali apabila kita ternyata malam hari kita ya terlewat begitu saja dari ibadah karena faktor tadi terlalu banyak makan. Ini berkaitan juga tadi dengan poin yang pertama, akibat terlalu banyak makan jadi inginnya tiduran aja ya, bersandar saja di sofa, duduk seperti itu sambil main handphone. Wah, klop ya. Jadi benar-benar hilang waktu kita yang seharusnya bisa untuk beribadah. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Ya, nah, sayangnya kebanyakan manusia apalagi di bulan Ramadan ini karena mungkin sudah lapar seperti itu ya, dari subuh sampai sore menahan makan minum begitu buka puasa ya, dan dilanjutkan sampai malam harinya, terlalu banyak yang dikonsumsi ya, membuat akhirnya malas beribadah dan lain-lainnya. Nah, ini diperingatkan juga oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya." Artinya apa ya? Tidak berlebihan ya, sekedar kita sudah bisa berdiri lagi, sudah merasa cukup dan bisa digunakan untuk beraktivitas, untuk beribadah, itu sudah cukup ya. Tapi itu dia, sayangnya kita masih kebanyakan yang belum bisa mengelola ya hawa nafsu kita untuk sekedar mengatur makan dan minuman ya. Nah, dua hal ini ya patut kita jadikan sebagai bahan evaluasi ya, khususnya di bulan Ramadan saat ini, di waktu-waktu terakhir. Saya sangat berharap sekali ya, diri saya pribadi, keluarga kita semuanya untuk bisa mengatur terkait tentang penggunaan gadget, smartphone, komputer, laptop dan lain-lainnya. Artinya saya tidak melarang, tapi bagaimana caranya
agar tidak berlebihan juga ya, tidak menyita terlalu banyak waktu kita sehingga melalaikan dari ibadah. Kemudian yang kedua adalah makan dan minum ya, ini juga sebisa mungkin kita atur. Buka puasa tidak terlalu banyak yang dikonsumsi. Setelah sholat maghrib mungkin secukupnya, seperti itu agar bisa sholat isya dan tarawih di awal waktu. Kemudian juga pada saat dini hari pun kita bisa bangun untuk melaksanakan sholat qiyamul lail ya, menjemput keutamaan Lailatul Qadar. Sangat disayangkan sekali apabila justru kita banyak terlalaikan akibat dua hal tadi ya, berlebihan menggunakan HP, smartphone dan sejenisnya, serta berlebihan makan dan minum. Nah, semoga ini bisa menjadi pengingat buat kita semuanya ya, untuk bisa lebih baik lagi di sisa waktu ini. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya kita menyesal ya, banyak waktu yang terbuang begitu saja tanpa diisi dengan ibadah ya, dan juga menggunakan handphonenya tidak ada faidah di dalamnya, itu bahkan cenderung banyak unsur-unsur haram dan maksiat yang justru kita bisa lihat. Makanan pun juga gitu, yang seharusnya cukup dengan sekian suap saja misalnya, dengan beberapa gelas saja, dengan beberapa potong kue atau buah saja, tapi karena berlebihan akhirnya membuat kita susah untuk beribadah ya. Nah, semoga ini bisa menjadi perhatian serius bagi kita semuanya di dalam Ramadan dan juga nanti di luar Ramadan ya. Ini bisa perlu kita terus evaluasi dan terus kita ingat sebagai peningkatan kualitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini dalam segmen Warna Ramadan episode ke-6 di channel Ade Fahrizal Official. Insyaallah kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.